Perkenalkan, nama saya Naufal Zakirullah, berperan sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Aditya Fikri yang berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Ardi Maulana Hidayat, saya sebagai Sultan Syahrir. Saya Ilham Rama Ramadan, berperan sebagai Laksamana Tadasi Manida. Perkenalkan, saya Hamdani Aidil Pratama, saya sebagai pemeran Ahmad Subanto. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ferdinasa. Di sini saya berperan sebagai Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Meza Gusdiar. Di sini saya berperan sebagai Nishimura Fumiko. Perkenalkan, saya Sifa Ataya sebagai Sayuti Malik. Perkenalkan, kami dari golongan muda. Saya Kesa Atika sebagai Latif. Saya Yohelmi sebagai Dargis. Saya Aisyah sebagai Soekarno. Saya Nur Hasanah sebagai Khairul Saleh. Saya Nabila Sulanjanto sebagai Wikana. Perkenalkan, kami dari Tri Putri. Saya Marsha Amaina sebagai pengibar. Saya Tiohana sebagai Suhud. Saya Fadia Zahra sebagai pengibar. Halo teman-teman, Perkenalkan, saya Luli Indayani. dan saya Naila Putra Rita. Kami dari tim editor. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir yang bertepatan dengan itu sedang membaca koran dan mendengarkan radionya. Pukul 1.30 siang waktu Indonesia bagian Barat, 14 Agustus 1945. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa, Bung. Silahkan duduk, Syahrir. Terima kasih, Bung. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu?
Ide yang bagus. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat, Syahrir. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk kemerdekaan segera diproklamasikan, tapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bung Hatta, Syahrir, ada apa? Silahkan masuk. Terima kasih, Bung. Sebenarnya ada hal penting apa? Begini, Bung. Ada yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru, Bung? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. (15 Agustus 1945, pukul 10 malam, waktu Indonesia bagian Barat di rumah Bung Karno. Berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Cairo Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Benar, Bung. Jika tidak, besok akan terjadi pertumpahan darah. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara, karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudancho Subeno untuk hal ini. Darwis pun menelepon Sudancho Subeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua.
Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Keosong. Baiklah, terima kasih Subeno. Oke, sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Keosong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 saja. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan, karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi, kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sebenarnya apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari, Bung. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Wikana. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka ada yang tak lengkap. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa begitu? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Suparjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamirkan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah. Setelah perjalanan kembali menuju Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 12 malam. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat, untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Laksamana Maeda. Sebenarnya, saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bung. Laksamana, apakah ada mesin ketik di rumah ini? Ada, mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta yaitu Fatmawati. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di masa-masa sulit saya. Terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sedang merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, hal penting itu sampai lupa. Bagaimana kalau ibu sayang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Lalu bagaimana? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menyebutkannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap dulu sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya Bu, terima kasih ya Ibu. Fatmawati pun mulai menjahit sang saka merah putih.
luruskan. Lurus, langkah tegak maju, jalan. Ini adalah sangsaka merah putih. Kibarkanlah bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dan akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera, siap! Thank you.